Elshinta News and Talk. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat nilai ekspor Jawa Tengah sepanjang semester 1 2026 sukses menembus angka 129,6 triliun rupiah atau setara dengan 7,21 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian ini menunjukkan tren pertumbuhan positif sebesar 23,53% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan signifikan ini dilaporkan langsung oleh pihak BPS Provinsi Jawa Tengah pada awal Agustus 2026, di mana sektor industri pengolahan non-migas menjadi penopang utama dengan kontribusi mencapai 6,70 miliar dolar Amerika Serikat. Momentum pertumbuhan ini memperkuat posisi dagang Jawa Tengah di pasar global, khususnya ke negara tujuan utama seperti Amerika Serikat. Faktor apa saja yang paling dominan dalam mendorong lonjakan ekspor Jawa Tengah di paruh pertama tahun ini, dan bagaimana strategi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas performa positif tersebut hingga akhir tahun 2026? Kita akan membahas lengkapnya bersama Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said. Elshinta News and Talk. Selamat siang Pak Ali. Pak Ali? Dengar? Terputus-putus Pak Ali. Coba agak bergeser untuk mencari sinyal yang lebih bagus Pak Ali. Halo Pak Ali? Ada. Dah, sudah jelas Pak Ali? Halo? Ya, sudah terdengar. Jelas? Sudah Pak Ali. Pak Ali ini bagaimana Pak mencermati atau melihat ya perkembangan kinerja ekspor Jawa Tengah pada semester 1 2026 ini, Pak Ali? Ya baik, saya kira sudah melihat atau mendengar berita resmi yang saya sampaikan pada tanggal 3 ya, bahwa kinerja ekspor impor Jawa Tengah, saya kira ini sebagai memberikan gambaran bahwa industri ini yang sangat produktif, namun juga menghadapi semacam tekanan beban energi. Jadi kabar baiknya tentu bahwa BPS mencatat pertumbuhan yang sangat positif, saya kira pada aktivitas produksi, dan ini bisa terlihat dari pertumbuhan ekspor, di mana ekspor kumulatif Januari Juni atau semester 1 tadi sudah sampaikan naik sebesar 23,53% ya, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan dari sini juga kita sebenarnya bisa melihat juga bahwa industri pengolahan sebenarnya tetap tangguh ya. Dan kita lihat bahwa sektor industri pengolahan penyumbang terbesar, yaitu 91,74% dari total ekspor Jawa Tengah. Dan dari struktur impor yang produktif juga kita bisa lihat meskipun pada Januari-Juni 2006 nilai impor naik 26,39%, tapi mayoritas impor tersebut adalah sebenarnya impor bahan baku penolong. Dan ini saya kira adalah juga mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah ini sedang aktif berproduksi ya untuk melakukan ekspansinya. Dan saya kira yang perlu diwaspadai tentu bahwa meskipun industri ini produktif, ada beberapa indikator yang mungkin menuntut kewaspadaan. Pertama, kalau dilihat dari defisit yang dalam ya, makin dalam, di mana secara total baik itu migas dan non migas neraca perdagangan Jawa Tengah mengalami defisit ya, dan angka defisit semester ini saya kira lebih dalam dibandingkan semester 1 di tahun lalu. Dan saya kira ini penyebab utamanya, yang saya sampaikan, adalah ketergantungan pada impor minyak dan gas ya. Dan sektor ini mencatatkan defisit yang sangat besar. Dan saya kira ini juga akhirnya bisa menghabiskan dalam tanda petik ya keuntungan dari sektor non-migas. Dan berikutnya ketergantungan bahan baku luar negeri. Ini dominasi bahan baku impor yang cukup besar, yang tercatat kemarin sebesar 85,12%. Ini menunjukkan bahwa industri kita ini sangat bergantung pada pasokan global. Jika terjadi gangguan rantai pasok dunia atau gejolak nilai tukar, tentu ini berakibat pada biaya produksi lokal yang bisa membengkak. Saya kira itu yang perlu diwaspadai, Mas.
Baik, Pak Ali, mungkin faktor utama apa ya Pak yang mendorong kenaikan ekspor hingga mencapai lebih dari 7,2 miliar dolar Amerika Serikat, Pak Ali? Ya, baik, bahwa ekspor kita secara kumulatif yang peningkatannya tinggi, ini sebenarnya utamanya didorong oleh peningkatan ekspor non-migas ya, sebesar 17,98%. Kemudian di mana sektor industri pengolahan ini masih menjadi tulang punggung utama dengan peran yang mencapai tadi saya sampaikan 91,74% dari total ekspor Jawa Tengah. Dan sektor ini juga tumbuh sebesar 18,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan beberapa komoditas yang saya kira menjadi bintang pendorong kenaikan ini seperti kenaikan ekspor disebabkan kenaikan permintaan dari negara mitra dagang utama kita, di mana Amerika menjadi tujuan nomor 1 dengan pangsa pasar yang cukup besar ya, 49,2%, dengan nilai ekspornya tumbuh sekitar 24,14%. Begitu juga untuk ekspor ke Tiongkok juga naik 24,84%. Baik. Kira itu. Baik, Pak Ali, kalau mencermati terkait kenaikan ini, apakah kenaikan ini hanya bersifat berkelanjutan atau hanya momentum sementara saja atau bagaimana, Pak Ali? Baik, kalau kita lihat dari yang sudah bebas rilis bahwa pada setiap bulannya ini kan mengalami, saya kira fluktuasi, ada fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Namun secara kumulatif ini meningkat ya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini utamanya didorong oleh ekspor komoditas non-migas seperti produk kimia yang secara kumulatif meningkat cukup besar, lebih dari 100%. Kemudian produk alas kaki yang secara kumulatif meningkat sekitar 19,4%. Kemudian pakaian dan aksesorisnya yang meningkat sekitar 10,9%. Dari hal tersebut kita dapat simpulkan bahwa kenaikan ekspor ini bukan sekadar keberuntungan atau momentum harga komoditas ya, melainkan hasil dari ekspansi kapasitas industri pengolahan. Jadi selama investasi pada barang modal dan barang baku ini terus berlanjut, saya kira tren positif ekspor ini berpotensi tetap terjaga pada semester berikutnya. Baik, ini kan selain produk unggulan seperti tekstil, kemudian dan pakaian jadi, ini kan tadi Pak Ali sempat menyinggung juga ya, mencatat ekspor produk kimia ini kan juga mengalami peningkatan besar juga ya Pak ya, kenaikannya juga mencapai sekitar 195 juta dolar Amerika Serikat. Mungkin apa Pak yang menyebabkan ekspor produk kimia Jawa Tengah ini mengalami pertumbuhan tinggi Pak Ali? Ya, betul sekali bahwa angka untuk produk kimia ya kira melonjak sekitar 195,14 juta US dollar. Ini memang benar dan merupakan nilai peningkatan ekspor untuk Indonesia sebagai produk kimia selama semester 1 ini. Dan saya kira persentasenya untuk kenaikannya pun sangat fantastis yang mencapai 105 tadi persen. Lebih dari 105%. Dan ekspor produk kimia utamanya ini didorong oleh peningkatan ekspor seperti ada grafit artifisial, grafit kolodial atau grafit semi kolodial dan seterusnya jenisnya ya. Kemudian juga ada olahan akselerator untuk karet, komponen pelihat atau untuk karet dan plastik ya. Yang tentu ini kalau melihat kode HSO yang lebih detail. Dan kedua komoditas tersebut ini diekspor ke Amerika Serikat. Meskipun peningkatan komoditas sebagai produk kimia ini paling tajam, namun jika kita melihat struktur peran terhadap total ekspor, industri pengolahan tradisional Jawa Tengah sebenarnya masih mendominasi seperti pakaian dan aksesorisnya ya, kemudian alas kaki. Kemudian di urutan berikutnya ada komoditas pakaian dan aksesoris, dan juga produk kimia yang saat ini berkontribusi di urutan ke-7. Jadi secara struktur sebenarnya industri Jawa Tengah ini masih didominasi oleh sektor tekstil dan alas kaki ya. Namun sektor kimia yang sedang tumbuh ini sangat agresif ya saya kira, dan mulai mengambil porsi yang signifikan dalam peta industri ekspor kita.
Baik, ini kan produk kimia mengalami peningkatan ekspor yang cukup besar ya. Apa ini menunjukkan adanya perubahan pola, Pak Ali, permintaan pasar internasional terhadap produk Jawa Tengah sendiri, Pak Ali? Ya, saya kira kalau kita lihat data yang ada bahwa selain produk kimia sebenarnya ada beberapa komoditas non migas lain yang mengalami peningkatan nilai ekspor secara signifikan juga, yaitu alas kaki ya, kemudian bahan kimia anorganik juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik, dan pakaian dan aksesoris, mesin dan peralatan mekanis. Itu saya kira juga bagian dari yang mengalami kenaikan ya, dan saya kira ada pemegang kendali terkait dengan tujuan negara tujuan utamanya, yaitu kita masih sangat tergantung pada Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok khususnya terkait dengan ekspor non migas ini. Untuk produk kimia sendiri ini negara mana saja Pak Ali yang menjadi tujuan utama ya ekspor dari Jawa Tengah sendiri? Apakah ada perubahan Pak dibandingkan tahun sebelumnya gitu Pak Ali? Sepertinya kalau kita melihat data yang ada membandingkan antar bulan dan juga kalau lihat tren sepertinya masih tetap dominasi oleh Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok sepertinya ya untuk yang kimia ini. Ya. Baik, ini kan di tengah meningkatnya permintaan global gitu ya, industri kimia ini kan juga menghadapi berbagai tantangan mulai dari persaingan internasional hingga kebutuhan bahan baku. Ini menurut Pak Ali, apakah ada peluang atau tantangan terbesar ya yang perlu diperhatikan juga agar pertumbuhan ekonomi produk kimia Jawa Tengah ini dapat terus dipertahankan, Pak Ali? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kebutuhan untuk industri ini kan, kalau saya linkkan dengan perkembangan industri di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Kendal dan Batang misalnya itu ya, itu kan adalah industri-industri yang sedang berkembang dan banyak impor dari luar, dan saya kira itu permintaan impor tentu akan terus tinggi ya ke depan, dan saya kira kalau saya lihat trennya masih kita akan perlu peningkatan impor akan terjadi. Baik, tadi kan juga disebutkan juga sama Pak Ali ya dari sisi negaranya ini kan negara tujuan maksudnya ini kan Amerika Serikat kan masih menjadi pasar terbesar ekspor ya Pak ya di Jawa Tengah sendiri ya Pak ya, disusul dengan Jepang dan Tiongkok. Mungkin Pak Ali yang membuat pasar Amerika ini tetap menjadi tujuan utama produk-produk Jawa Tengah ya, dan komoditas apa yang paling banyak diminati pasar Amerika sendiri, Pak Ali? Kalau untuk pasar Amerika yang dari data yang ada tentu adalah yang memegang peran adalah terkait dengan pakaian dan aksesoris besar ke sana ya, untuk rajutan yang kode HS 61 ya. Kemudian juga ada apa lagi nih yang terkait dengan sebentar. Baik. Kayaknya itu yang utama itu, terutama terkait dengan untuk yang Amerika pakaian dan aksesoris, baik itu rajutan maupun yang bukan rajutan. Baik, Pak Ali. Ini selain dari ekspor, ini kan juga di sisi lain impor ini kan juga Jawa Tengah sepanjang Januari hingga Juni ini kan juga lebih tinggi juga ya dibandingkan nilai ekspor. Mungkin apa saja ya komoditas utama yang menyebabkan nilai impor Jawa Tengah ini mengalami peningkatan juga Pak pada semester 1 2026 ini, Pak Ali? Ya, untuk impor untuk Jawa Tengah semester 1 yang mencatatkan juga peningkatan yang tinggi, di mana impor untuk Jawa Tengah yang naik sekitar 26,39% dibanding periode tahun yang sama di 2025. Ini peningkatan terjadi pada komoditas migas dan non-migas, dan impor komoditas migas ini meningkat sekitar 30%, sedangkan impor non-migas ini sekitar 23%.
Dan kalau kita lihat struktur penggunaan barang, impor kita sangat didominasi oleh bahan baku ya Pak ya. Bahan baku penolong ini mencapai 85,12%. Kemudian impor barang modal ini mencakup dan juga besarnya sekitar 10,24% dan impor barang konsumsi. Kemudian kalau dilihat dari negara asal impornya, Tiongkok masih menjadi pemasok utama. Berarti untuk Tiongkok jadi pemasok terbesar ya Pak ya? Mungkin ya, apa saja Pak? Ya. Disusul dengan Amerika Serikat. Mungkin apa saja Pak komoditas yang banyak didatangkan ya Jawa Tengah dari Tiongkok? Apakah ketergantungan impor dari negara tersebut bisa menjadi perhatian BPS gitu ya? Iya, saya kira untuk yang dari Tiongkok banyak berupa bahan baku penolong saya kira yang mendominasi sana untuk karena industri kita akan banyak membutuhkan bahan baku untuk untuk proses produksi di sini di Jawa Tengah khususnya. Baik. Selain itu kan jika melihat perbandingan ya Pak, ekspor dan impor, kemudian neraca perdagangan Jawa Tengah semester 1 2026 ini kan juga mengalami defisit juga ya Pak, sebesar 1.298,19 juta dolar Amerika Serikat ya Pak ya. Maaf kalau ada kesalahan data ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Betul. Ini bagaimana Pak BPS ini menjelaskan ya kondisi defisit perdagangan ini? Apakah defisit tersebut bisa menjadi perhatian serius bagi perekonomian Jawa Tengah atau bagaimana Pak? Ya, kalau melihat defisit yang terjadi ini kan utamanya disebabkan oleh performa khususnya kinerja sektor migas ya, khususnya yang mengalami defisit cukup besar, di mana pada semester ini ya tercatat 2,8 miliar US dollar yang akhirnya menarik neraca perdagangan total ke angka negatif ya. Tapi kalau kita lihat di sektor non migasnya sebenarnya mengalami surplus di sana. Jadi untuk non migas surplus yaitu sebesar 1,53 miliar US dollar. Jadi saya kira kalau kita melihat kedua angka ini, kita mungkin di satu sisi kalau kita gabungkan memang ada defisit, tapi kalau melihat di non migasnya sebenarnya ada harapan di sana bahwa ini masih surplus yang barangkali kita bisa dorong ya untuk bisa paling tidak ke depan mengurangi kedalaman defisit yang terjadi. Karena selama ini defisit yang terjadi selalu didorong oleh migas gitu. Jadi sempat disebutkan juga sama Pak Ali yang disebabkan oleh sektor migas ya Pak ya. Tapi untuk sektor non migas ini justru surplus gitu ya Pak. Surplus, betul. Mungkin bagaimana Pak strategi yang bisa dilakukan ya untuk mengurangi tekanan dari sektor tersebut gitu Pak? Yang khususnya yang migas atau yang apa Pak? Yang sektor migas maksudnya. Ya, memang untuk sektor migas ini kan ini bicara masalah energi ya, kebutuhan energi yang tentu dibutuhkan baik oleh industri maupun non industri dan tentu adalah bagaimana kita mengelola kebutuhan energi ini seefisien mungkin ya saya kira ya. Tetapi di sisi lain kita harus mendorong ekspor non migasnya nih yang saya kira harus kita dorong bisa lebih cepat lagi peningkatannya sehingga defisit semakin kecil dan harapannya mudah-mudahan ini bisa paling tidak memperkecil defisit yang terjadi. Memang tidak bisa terelakkan kebutuhan migas sangat tinggi yang di Indonesia dan khususnya Jawa Tengah juga termasuk jumlah penduduk yang besar dan industri juga sedang berkembang ini juga menuntut adanya kebutuhan energi yang besar juga khususnya sektor migas. Baik, Pak Ali, ini kan kinerja ekspor dan impor ini kan menjadi salah satu indikator penting gitu ya dalam melihat aktivitas ekonomi suatu daerah. Ini seberapa besar sih pengaruh peningkatan ekspor dan aktivitas perdagangan internasional ini terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, Pak, serta peluang kerja juga bagi masyarakat sendiri, Pak Ali? Iya, betul. Dan kalau bicara
pertumbuhan ekonomi, tentu ini didorong oleh kinerja ekspor dan impor. Tentu bagaimana agar ekspor kita terus meningkat dan ini kan ketika ekspor meningkat ini kan didorong oleh industri. Dan ketika industri tumbuh terus cepat seperti di Batang dan Kendal itu kan yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ya. Kalau kita lihat di mana pertumbuhan industri sana sangat tinggi di Batang dan Kendal yang tentunya bisa mengerek pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Jadi belajar dari situ saya kira adalah bagaimana kita mendorong industri tumbuh dan tentu yang pada gilirannya akan meningkatkan ekspor kita ke luar dan itu akan mendorong pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat gitu. Baik Pak Ali. Pak Ali, untuk mengakhiri perbincangan kita kali ini, mungkin data BPS ini kan tentunya bisa menjadi salah satu acuan ya bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam untuk mengambil kebijakan ekonomi begitu. Mungkin terakhir Pak Ali, apa pesan BPS kepada pelaku usaha di Jawa Tengah ya agar bisa memanfaatkan peluang perdagangan global sekaligus menghadapi tantangan ekonomi ke depannya? Silakan Pak Ali. Ya, menurut saya kira para pelaku usaha harus bisa membaca peluang ekspor keluar. Artinya negara-negara kita harus bisa melakukan ekspansi, tidak hanya mungkin selama ini ekspor non migasnya khususnya ya. Ini hanya pada negara tujuan tertentu, kita bisa ekspansi ke negara, cari peluang negara-negara lain yang lebih, sehingga ini tentu akan ketika kita mendapatkan pasar baru, kita bisa meningkatkan produksi kita di Jawa Tengah ini dalam rangka meningkatkan perekonomian kita Jawa Tengah yang pada akhirnya akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Baik Pak Ali, terima kasih Pak Ali sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang sama Radio Elsinar Semarang. Selamat sore Pak Ali, sehat selalu. Sama-sama, makasih kembali. Demikian perbincangan kami bersama Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said.